Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Mirna Adianti, Sarjana Sains Magister Kesehatan Filosofi Doktoral. Saya adalah dosen tetap non-PNS di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga sejak bulan Maret tahun 2016. Pada bulan Agustus 2016, saya telah menjalani pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pekerti dan pada bulan April tahun 2017, saya telah mendapatkan pelatihan lagi untuk mendapatkan sertifikasi Apply Approach atau AA. Saya ditugaskan mengajar di program studi pengobat tradisional atau biasa kita sebut dengan Prodi Batra, khususnya di kompetensi herbal dan ramuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai capaian dari pembelajaran lulusan. Pembelajaran kompetensi herbal dan ramuan di Prodi Batra diberikan melalui beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah botani. Botani merupakan mata kuliah untuk mahasiswa semester 2 sebagai pengenalan pertama untuk menguasai kompetensi herbal dan ramuan. Pada mata kuliah ini, saya ditugaskan menjadi bagian dari tim teaching bersama teman sejawat dosen lainnya. Saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pendahuluan di pertemuan pertama. Capaian pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang apa itu botani, tujuan mempelajari botani, manfaat untuk mempelajari botani sebagai dasar pengetahuan tentang tumbuhan dan tanaman obat. Pertemuan pertama adalah saat yang sangat penting, di mana mahasiswa akan mendapatkan gambaran tentang materi kuliah selama 1 semester ke depan. Perkuliahan botani dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan mata kuliah botani yang berisi tujuan, manfaat dari perkuliahan, pentingnya mengenal anatomi dan morfologi tumbuhan, serta tata cara mengidentifikasi tumbuhan dengan tepat dan mencari manfaat dan khasiat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut bagi kesehatan. Proses pembelajaran disampaikan menggunakan slide presentation sebagai media pembelajaran. Selain itu, saya juga memanfaatkan Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Airlangga melalui hebat.elearning.uner.ac.id. Rencana pembelajaran, materi perkuliahan, dan petunjuk penugasan untuk mahasiswa saya unggah dalam LMS tersebut. Interaksi aktif dan inovasi pembelajaran saya lakukan dengan menggunakan media peraga. Di pertemuan pertama ini, saya membawa beberapa tanaman, herbarium tumbuhan, dan tanaman-tanaman obat yang untuk diperlihatkan kepada mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk memancing rasa ingin tahu mahasiswa dan dapat menjadi topik diskusi yang akan saya berikan di akhir materi. Interaksi tanya jawab sebagai umpan balik saya lakukan setelah pemberian materi atau di sela-sela penyampaian materi untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam menerima materi. Assessment diberlakukan untuk mata kuliah ini meliputi UTS dan UAS yang total nilainya 50%, kemudian keaktifan mahasiswa juga kami nilai 35%, kemudian nanti ada penugasan sebesar 8% dan kuis banyak 7%. Demikian penjelasan singkat sebagai pengantar untuk memulai video pengajaran mata kuliah botani. Selamat belajar dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Mirna, ya Mirna Adianti, bisa dipanggil Bu Mirna saja. Hari ini kita akan memulai perkuliahan botani, ya. Ini semester 2 ya. Jadi hari ini adalah pertemuan dengan saya pertama untuk mata kuliah botani di semester 2. Oke, mata kuliah botani ini menjadi mata kuliah awal kalian dalam menempuh pendidikan Batra untuk mengetahui kompetensi herbal. Ya, herbal nanti kalian akan membuat ramuan, akan mengenal bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi sebelum itu kalian harus mengenal sumbernya terlebih dahulu. Tanamannya, ada yang tahu ini? Ini pohon apa, hewan atau manusia? Pohon, ya. Jadi kalian harus mengenali pohon. Pohon itu kan bentuknya banyak ya. Bagaimana Anda membedakan antara satu sama lain? Itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi mata kuliah nanti ada 14 kali pertemuan
termasuk satu UTS dan satu UAS, ya. Oke. Apa yang akan kalian pelajari sih di sini? Nah, ini sedikit tentang botani. Ya, botani itu adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan atau tanaman? Tumbuh-tumbuhan. Apa bedanya tumbuh-tumbuhan sama tanaman? Kalau tumbuhan itu biasanya yang tumbuh secara alami. Kalau tanaman sudah ada proses budidaya yang ditanam. Oke, jadi kalau Anda nenek moyang kita dulu menggunakan bahan alam, itu yang diambil adalah tumbuh-tumbuhan karena dia ngambilnya di hutan, di pematang sawah yang tumbuh liar. Nah, kalau sekarang untuk produksi massal biasanya kan kita nggak mungkin ya nunggu yang di pematang sawah banyak, jadi harus dibudidayakan menjadi tanaman. Oke, nah pentingnya kita mempelajari botani, terutama di sini kan tertulis ya, ahli botani bergerak di bidang yang terkait dengan klasifikasi, struktur, atau fungsi dari kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kalian nanti akan mempelajari ini semua, ya, klasifikasi, taksonomi, anatomi, dan morfologi. Pentingnya botani ini karena nanti ini tadi, terutama poin yang penting untuk kita adalah menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai obat-obatan, ya, obat-obatan yang memungkinkan manusia dalam bentuk atau kehidupan yang lainnya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia atau kebutuhan makhluk hidup yang lain. Oke. Nah, ini tadi akan mempelajari anatomi, morfologi, terus bagaimana cara mengidentifikasi tumbuhan, mencari manfaat dan khasiat tumbuhan untuk kesehatan. Oke. Anatomi itu apa? Ada yang tahu? Mungkin waktu SMA ada yang belajar tentang anatomi? Apa? Oke, silakan. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan, saya Adriano Sulaiman. Menurut saya anatomi itu kayak satu keilmuan di mana itu mempelajari tentang bagian-bagian dari makhluk hidup. Bagian-bagian dari makhluk hidup. Oke. Secara umum memang bagian-bagian dari makhluk hidup. Bagian dari makhluk hidup itu apa? Tangan? Seperti organnya anatomi. Berarti yang di dalam atau yang di luar? Oh, yang di luar, Oh, anatomi yang di luar. Ya. Anatomi. Nah, itu ya. Jadi ini mereview ulang. Di SMA kalian sudah mempelajari tentang biologi. Oke, biologi itu ada istilahnya anatomi dan morfologi. Seperti terlihat bukan ya. Ini. Slide selanjutnya. Nah, anatomi dan morfologi. Anatomi itu melihat struktur yang di dalam. Kalau morfologi itu fisiknya yang terlihat di luar. Jadi anatomi itu melihat struktur organ, ya. Terus lebih detail lagi kita melihat penyusun organnya. Penyusun organnya apa? Sel, ya. Sel makhluk hidup semua tersusun dari kumpulan-kumpulan sel. Semester ini juga ya, kalian juga mempelajari tentang anatomi manusia kan, anatomi dan fisiologi ya. Jadi kalian semester ini mempelajari anatomi dari manusia sebagai tujuan dari kalian nanti mempelajari Batra kan mengobati manusia. Jadi harus tahu anatomi manusia, morfologi tubuh manusia itu seperti apa. Dan untuk mengobati itu kalian menggunakan tanaman. Jadi kamu juga harus tahu nih, tanaman ini disusun dari apa saja, di dalamnya terdiri dari apa saja, bagaimana cara kamu mengenali tanaman yang satu dengan yang lain, kenapa tanaman ini berfungsi, kenapa tanaman ini tidak berfungsi untuk kesehatan, ya. Jadi tata caranya nanti akan diperkenalkan di mata kuliah ini. Nah, ini
Anatomi anatomi tumbuhan. Kalian nanti akan mempelajari tumbuhan dari dalam. Ini contohnya daun. Daun kan kelihatan bentuk ya. Di sini nanti dilihat dalamnya itu tersusun dari sel-sel apa saja yang menyebabkan daun berwarna hijau, yang menyebabkan pohon tanaman itu tumbuh menjadi besar, tanaman itu memiliki bunga yang beraroma wangi, ya. Pohonnya ada yang batang keras, ada yang batang lunak, ya, betul. Kalau yang ini batang keras, oke. Itu nanti untuk anatomi tumbuhan kalian akan mempelajari semua. Berarti kalau begini terlihat kasat mata apa tidak? Tidak. Jadi pakai apa? Mikroskop. Jadi nanti waktu perkuliahan ini teori kalian akan mendapatkan semua penjelasan tentang sel-sel tumbuhan berdasarkan materi yang akan diberikan oleh dosen-dosen mata kuliah sesuai dengan topiknya selama 7 pertemuan ke depan. Tapi nanti dilanjutkan pemahaman lagi di praktikum. Jadi nanti praktikum kalian menggunakan mikroskop untuk melihat sel-sel dari tanaman. Oke. Ini untuk yang anatomi. Kemudian morfologi. Morfologi ini melihat bentuk fisik. Ini apa? Daun. Ini apa? Daun. Sama kah? Beda. Loh, katanya daun. Beda bentuk. Ya, sama-sama daun tapi beda bentuk. Kira-kira manfaat apa, khasiat kesehatannya sama apa enggak? Beda. Kandungan di dalamnya sama apa enggak? Beda. Bisa beda. Bagaimana cara mengetahuinya? Nanti Anda akan mengidentifikasi bentuk daun itu seperti apa saja. Bukan hanya daun ya, nanti termasuk batang pohon, batang tanaman itu macamnya seperti apa. Batang keras, batang lunak, batang yang tinggi, batang yang roset di dalam. Itu nanti akan dipelajari semua. Bentuk daun, termasuk bunga. Bunga ini ada beberapa tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan kan? Contohnya ada yang bisa memberikan bunga apa? Bunga telang. Ya, bunga telang untuk apa? Untuk antioksidan. Untuk antioksidan. Sekarang penelitian tentang bunga telang sudah banyak. Tapi sebelum itu nenek moyang kita, nenek-nenek kita sudah banyak yang menanam bunga telang kan? Dipakai buat teh, dipakai buat campuran masakan. Bilangnya untuk apa? Biar sehat. Sehatnya spesifik apa tidak? Tidak. Tapi tadi temanmu sudah tahu bahwa bunga telang ini memiliki khasiat antioksidan. Khasiat antioksidan berarti kan sudah ada penelitian untuk itu. Nah, kalian nanti juga akan melihat di mata kuliah ini tanaman apa saja yang memiliki manfaat yang sudah diketahui secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, tetapi juga sudah ada penelitian ilmiahnya. Walaupun kalian mahasiswa pengobat tradisional, tetapi kita tetap harus mengetahui perkembangan dari saintifikasi, terutama kalau di sini kita bilang istilahnya ada saintifikasi jamu ya. Itu. Jadi tanaman obat ini memang untuk gangguan kesehatan tertentu, tetapi sudah didukung oleh data ilmiah. Itu yang harus kalian pelajari di awal, masih mengenal bahannya dulu. Jadi mata kuliah ini nanti sebagai pengantar untuk mata kuliah berikutnya kalian di semester yang lebih tinggi. Oke? Jadi penting ini, kamu harus benar-benar bisa membedakan anatomi dan morfologi dari masing-masing tanaman atau tumbuhan yang akan kalian gunakan nantinya. Oke. Nah, sekarang tata nama. Tata nama ilmiah. Sudah ada yang pernah dengar Oryza sativa? Sudah. Apa itu? Padi. Ya, Oryza sativa itu padi. Kenapa kok sampai ada nama Oryza sativa?
supaya semua orang sedunia ini, entah yang berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Itali, bisa mengenal hal yang sama. Ya. Jadi nama ilmiah ini nama yang diakui secara internasional sebagai penamaan yang umum, penamaan yang sama. Nama lokal pasti. Semua bahasa, semua wilayah pasti punya nama lokal. Tetapi misalkan kamu nanti di Amerika tiba-tiba badannya meriang, mau bikin wedang jahe. Kamu ke toko, tanya, where can I buy jahe? Kira-kira ada yang tahu nggak? Terus kamu lupa nih bahasa Inggrisnya jahe ini apa? Tapi kalau ke supermarket nanya, do you know any zingiber officinale? Pasti juga nggak ada yang tahu. Tapi paling nggak sekarang kamu bisa mencari. Saya tahu nama lokalnya jahe. Saya tahu nama ilmiahnya Zingiber officinale. Kamu bisa searching. Zingiber officinale ini nama lokal di daerah ini apa? Pasti akan munculnya sama. Kamu mencari apalagi yang umum? Rosella. Sekarang Rosella sudah banyak dikenal ya, lagi populer ya Rosella, semua pakai Rosella. Termasuk di luar negeri juga mulai banyak gitu. Hibiscus flower kan? Banyak dipakai buat campuran kue karena warnanya cantik ya. Nah itu, kamu bilang Rosella mungkin bisa banyak ada yang ngerti juga. Tapi kalau secara ilmiah bahasanya itu sama, Hibiscus rosaceensis. Oke, jadi penamaan ini dan penamaannya biasanya dua kata. Ada nama genus, kemudian nama spesiesnya. Yang spesifik itu adalah nama spesiesnya ini. Untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup, memudahkan menentukan dan memastikan jenis dari makhluk hidup itu. Nanti kalian tumbuhan toh, kalau tumbuhan pasti semua dari kingdom plantae. Nah, tapi ke bawahnya mulai dari famili, ordo, genus, spesies itu nanti spesifik dari masing-masing tanamannya. Ya. Nah, ini dari penjelasan saya tadi. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Ya. Terdiri dari dua kata. Pertama menunjukkan genus atau marga. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Oke. Terus kata kedua menunjukkan spesiesnya. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil saja. Jadi penamaannya ini nama ya, karena nama berarti huruf awalnya besar. Tapi huruf yang kedua, nama spesiesnya huruf kecil saja. Ya. Kemudian kalau Anda ketik harus dicetak miring. Kalau ditulis tangan jangan dimiring-miringkan, tapi di garis bawah. Ya, di garis bawah. Ini harus selalu kalian ingat. Karena ini standar. Nanti kalau ujian kurang di garis bawahi, nilainya bisa berkurang. Ya. Jadi strict ini. Oke, strict ke sini. Kemudian nama spesies. Biasanya kan sekarang varian tanaman banyak ya. Apalagi tanaman-tanaman gini banyak yang di kawin silangkan. Itu bisa jadi variannya berbeda, tapi tetap di genus yang sama. Itu bisa jadi kita menulisnya cuman nama genusnya aja, kemudian diikuti oleh spek untuk tanaman. Jadi katakan hibiscus dari kelompok kembang sepatu kan itu. Ada yang bunga, ada yang rosella, kemudian yang bunga itu ada yang warna merah, kuning, hijau, putih. Bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Kamu nggak yakin ini spesiesnya seperti apa, tapi kamu tahu ini semua dari genus hibiscus. Jadi kamu boleh tulis hibiscus spec, SP. Ya. Oke. Berarti ini nanti akan dipelajari semua. Terus ini beberapa contoh tadi. Oryza sativa ya.
petunjuk spesies, kemudian nama Latin 2 kata. Misalkan ada yang 3 kata, harus ditambah garis. Jadi 2 kata yang terakhir harus digaris. Oke, ini semua harus dicetak miring. Ini sudah standar. Kamu nanti kalau ngambil S2 ke luar negeri, kamu ngambil S3 ke luar negeri, nama ilmiah pasti akan sama aturan penulisannya. Oke? Oke. Nah, ini tadi gambaran tentang apa yang akan kalian pelajari. Mulai dari selnya, organnya, sampai ke bentuk fisiknya, daunnya bagaimana, buahnya bagaimana, kemudian khasiatnya bagaimana, itu akan dipelajari. Oke. Materi-materi ini semua saya ambil dari beberapa buku referensi. Ini contohnya. Utama nanti kita akan menggunakan Materia Medica, bukunya Morfologi Tumbuhan dari Gembong, kemudian Vademecum Tanaman Obat Indonesia yang dikeluarkan sama Depkes. Oke. Ada juga beberapa buku, semua sudah saya jadikan satu folder. Monggo. Ini nanti PPT saya share, kalian bisa akses folder ini, kamu bisa baca sendiri. Ya, termasuk 3 buku ini sama nanti juga Materia Medica ini 1 sampai 6 semua sudah ada di folder ini. Bisa kalian lihat. Ya. Jadi nanti semua bisa dipelajari, dibaca sendiri, materi sudah dapat, nanti kalian tetap harus aktif ya untuk belajarnya. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa? Izin tanya Bu, untuk nama Latin itu kan kadang itu ada misal kayak Syzygium, Guajava, Rops. Itu nah, yang terakhir itu apa ya? Yang terakhir itu biasanya adalah nama penemunya. Berarti itu bukan yang harus di hyphen ya, bukan yang harus digaris. Jadi yang cetak miring hanya Syzygium Guajava, Psidium Guajava. Robnya tidak harus cetak miring. Jadi perhatikan antara yang 3 nama sama 2 nama dengan 1 nama penemu atau nama strain. Tuh. Bagaimana cara tahunya, Bu? Banyak membaca. Buku semua sudah saya kasih ya. Kalau kamu mau ke perpustakaan akan lebih baik. Tapi saya tahu anak-anak sekarang lebih gampang kalau bisa akses di rumah. Jadi makanya saya bikinkan folder ini, silahkan kalian buka sendiri. Oke? Oke. Nanti untuk perkuliahan ini penilaiannya berdasarkan ujian UTS dan UAS ya. Sama nanti ada kuis. Ada kuis dan nanti juga akan ada tugas. Tugasnya salah satunya ini nanti saya gabung sama praktikum. Kalian saya minta untuk bikin apa ini namanya? Herbarium. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya kalian lebih mengenal. Karena di sini nanti harus ada keterangannya. Ini tanaman apa? Ini khasiatnya apa? Itu harus tercantum semua di keterangan dari herbarium. Ya, ini nanti saya akan bikinkan tugas koordinasi sama dosen-dosen pengajar yang lainnya. Oke? Oke, jadi dipersiapkan ya untuk 1 semester ke depan ini mempelajari tentang botani. Ya, saya harapkan keaktifan Anda dalam perkuliahan supaya lebih memahami, hasil akhirnya juga akan lebih maksimal. Ya, karena ini benar-benar dasar untuk pembelajaran kalian selama 4 tahun ke depan. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk studinya semester ini dan semester-semester ke depan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.